Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan salam sehat untuk kita semua. Baik, kembali lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang materi teks prosedur. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu KD 3.2, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, dan KD 4.2, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.2.2, menjelaskan kosakata dan makna dalam teks prosedur, dan 4.2.2, membuat teks prosedur dengan tema yang bermanfaat. Sebelum kita memasuki materi, saya ingin sedikit mereview kembali materi tentang teks prosedur pada pertemuan sebelumnya. Teks prosedur merupakan teks yang memberitahu bagaimana sesuatu dikerjakan melalui serangkaian langkah atau tindakan. Demikian merupakan pengertian dari teks prosedur. Sedangkan untuk jenis teks prosedur ada 3, yaitu yang pertama, teks prosedur sederhana, kemudian yang kedua, teks prosedur kompleks, dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Teks prosedur memiliki struktur yaitu yang pertama, tujuan, yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk, dan yang ketiga, penegasan ulang. Sedangkan untuk kebahasaan dalam teks prosedur meliputi yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif, yang kedua menggunakan kata-kata teknis, yang ketiga menggunakan konjungsi, yang keempat menggunakan pernyataan persuasif, dan yang kelima menggunakan gambaran terperinci tentang benda atau alat yang dipakai. Ada berbagai jenis atau macam makna yang terdapat dalam sebuah teks, tak terkecuali dalam teks prosedur. Contoh makna yang ada dalam teks prosedur adalah makna leksikal dan makna struktural. Makna leksikal adalah makna dasar sebuah kata yang sesuai dengan kamus. Makna leksikal juga disebut makna asli sebuah kata yang belum mengalami penambahan imbuhan ataupun penggabungan dengan kata yang lain. Contohnya adalah kata rumah, yang berarti sebuah bangunan untuk berteduh. Sedangkan makna struktural adalah makna kata yang berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, dan lain sebagainya. Contohnya ada kata terpandai dari kata dasar pandai yang mendapat imbuhan ter, atau kata buah-buahan yang mengalami pengulangan. Dalam membuat teks prosedur, terlebih dahulu kita harus merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, berikut merupakan langkah-langkah dalam merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang pertama yaitu menentukan jenis pembahasan isi teks prosedur yang akan dirancang. Ada 3 jenis pembahasan isi suatu teks prosedur, yaitu yang pertama, teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu bekerja secara manual, yang meliputi cara-cara memakai alat, benda, ataupun perangkat lain yang sejenis. Misalnya, cara memakai komputer atau cara mengendarai kendaraan beroda 4 secara otomatis. Kemudian yang kedua, teks yang menginformasikan kegiatan tertentu dengan peraturannya yang meliputi cara-cara melaksanakan suatu aktivitas. Misalnya, cara melamar pekerjaan, cara membaca buku secara efektif, atau cara berolahraga untuk lansia. Kemudian yang ketiga, teks mekanisme yang berafiliasi dengan sifat atau kebiasaan manusia yang meliputi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Misalnya cara mengurangi stres atau cara mengatasi kebosanan. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan topik teks prosedur sesuai dengan topik yang kita kuasai dan bermanfaat untuk pembaca. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Dalam membuat dan mengembangkan teks prosedur, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama,
menentukan macam atau jenis pembahasan isi teks prosedur yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, menentukan topik teks prosedur. Dan yang ketiga, menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Nah, demikian tadi sedikit materi mengenai makna dalam teks prosedur dan langkah membuat teks prosedur. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.